Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam Senin ketiga, tepatnya tanggal 20 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 18 malam 19 bulan Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah, yang mana malam Senin ini pertemuan kedua kali. Ya, yang pertama bulan lalu kita bertemu, ya, dan insyaallah ta'ala panjang, ya, dan dapat keberkahan dari Allah. Dapat keberkahan yang penting. Arti keberkahan tuh ziyaratul khair fil khair, bertambahnya kebaikan dari suatu kebaikan yang telah dijalankan. Kan perkumpulan ini baik, tuh nanti, tapi belum tentu jadi baik buat yang menghadirinya atau yang ngajar. Banyak orang hadir pengajian soalnya nggak ngamalin ilmu. Tuh nanti, padahal ilmu itu jalan keberkahan, tapi nggak bawa berkah buat dia, kan mungkin niatnya salah. Arti berkah itu ziyaratul khair fil khair, bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan yang udah ada. Kerja capek gak? Capek kan kerja? Cari duit capek gak? Capek. Tapi kalau kerja yang dijalankan halal, ya, dengan niat untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mencukupi orang yang kita wajib tanggung kebutuhannya, seperti anak istri, ada lebih, tahu assalamualaikum wan, bagus sedekahnya wan, kita kasih 1000 tadi berkah. Kenapa? Uang yang Anda hasilkan dengan keringat demikian capek, ya, itu kebaikan buat Anda selagi nggak diharapkan oleh agama. Dan dalam perjalanan cari nafkah nggak nipu, nggak khianatin orang, nggak bohongin orang, itu kebaikan. Dari kebaikan yang Anda dapat dengan capek, masih mau juga Anda berbagi kepada orang yang datang menengadahkan tangannya karena dianggap sebagai pengemis. Berarti kebaikan yang Anda telah jalan sedemikian letih, capek, keringat segala macam, belum lagi panas, macet, itu menambah kebaikan buat Anda. Kenapa? Pahala sedekah Anda abadi. Itu namanya barokah. Orang sekarang tuh teriakin berkah doang, kapan lagi ada kebuli? Lagi ada kebuli berkah, bertahap berkah, sementara nilai-nilai kebaikan dari agama sama orang tadi nggak bertambah. Sholat dari waktu-waktu itu aja nggak sah. Kenapa? Ilmu yang pernah diterangkan di mana Anda hadir nggak Anda amalkan. Maaf, udah 2 kali Anda kan di sini maghrib, betul nggak? 2 kali Anda wudhu, 2 kali Anda tegur orang. Dari tegur orang, turun dari motor segala macam, adzan dengerin, adzan habis aja baca doa. Selesai baca, kenapa? Jangan lagi adzan wudhu. Jangan lagi adzan wudhu. Adzan punya hak untuk dijawab. Nanti orang masuk musola ngerokok dulu, begitu azan dia wudhu, salah. Tunggu dulu azan kelar. Karena Nabi apabila kalian dengar azan, maka katakan oleh kalian sebagaimana yang orang azan katakan. Berarti punya hak itu. Azan punya hak. Kecuali kata Rasul di dalam 2 hayya 'alas shalah ma hayya 'alal falah, jangan kamu jawab seperti dia, melainkan katakan la haula wala quwata illa billah. Wa fit takwib, dan di dalam salat subuh as-salatu khairum minan naum, jangan jawab as-salatu khairum minan naum, jangan. Jawabnya apa? Shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minas syahidin. Selesai itu apa kata Rasulullah? Setelah kamu menjawab azan dan kamu katakan apa yang orang azan itu katakan, berselawatlah kamu kepada aku. Tuh, jadi sebelum doa azan selawat dulu. Makanya nggak jadi baik orang dapat agama dari Google. Nggak jadi baik orang belajar agama dari kajian, nggak jadi baik. Umumnya ngajar kajian kitab terjemahan. Tuh, selawatlah kalian kepada aku, karena barang siapa berselawat kepada aku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian katakan oleh kalian, Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah. Terus sampai selesai itu, sampai ini kalau nggak sekali nggak bisa. Wa ba'athu maqamam mahmud alladhi wa'atta. Ada riwayat lain ya Arhamar Rahimin. Wajabat lahu syafaati, wajib syafaatku buat dia. Yang ngomong Rasulullah ini. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Jadi habis la ilaha illallah tuh, ya, jangan langsung Allahumma rabbah, selawat dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad, Allahumma rabbah hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Terus ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada riwayat ya Arhamar Rahimin. Tuh, wa sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu syafaat. Wajib syafaatku mengenai dia. Dan ulama tambahin, karena ada di antara doa azan nggak ditolak doa.
tambahin Rabbaghfirli wal wardiyya, Rabbaghfirli wal wardiyya, Rabbaghfirli wal wardiyya, Rabbaghfirli wal wardiyya, Rabbaghfirli wal wardiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai kelamaan waktunya dia gobliyah. Kalau enggak tunggu orang makmum yang lagi wudhu koma. Itu aja kalau mau jujur syariat Rasul udah mudar. Itu namanya udah mudar. Tahu mudar ya? Artinya udah enggak lagi semarak sunnah seperti itu. Padahal itu Nabi katakan ya wajabat lahu syafaati. Wajib buat orang tadi syafaat. Dijanjiin sama Rasul enggak percaya. Dijanjiin apa calon-calon yang pada mau menjadi kuasa pada percaya. Menurut mereka udah jadi pada bohong. Yang kaya kita yang nggak miskin sih, nggak ada orang miskin kebutuhan tercukupi, nggak ada. Kita kan alhamdulillah hari-hari dapat aja. Cuma kita kadang didorong keinginan mau lebih. Bang Firdaus tahu. Dia WA pada jawab nih. Itu dia nomor nggak dinamain begitu tuh. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anda tuh tadi negor orang, tapi ada bisikin yang sebenarnya juga nggak tahu. Karena nggak boleh negor orang depan umum, nggak boleh. Sebaik apapun. Kenapa? Takutnya mempermalukan dia. Tuh, mas, lagi gituin tuh tangan dia. Nih, wudhu di sini. Kan pernah dengar membasuh tangan sampai kedua sikut, anda bisikin. Tuh. Yang kiri tetep segini. Ya Allah kesian. Tuh, mati. Tadi orang kan sedang maghrib. Tuh, mati. Ya Allah kesian. Sembahyang samping orang kita. Sebelah kita sampai Allah alhamdulillah digoyangin begini. Ya Allah, ya. Kan batal itu. Betul enggak? Ya Allah. Gimana ya? Enggak jadi baik siapapun kita ibadah tanpa ilmu. Enggak jadi baik. Oh, nanti semua ada ilmu. Rasul tidak mengajarkan perbuatan dalam Islam kecuali setelah pulang Isra Mi'raj. Cari sejarah Rasulullah sebelum Mi'raj Rasul ngajarin sembahyang enggak ada. Enggak ada. Puasa di Madinah kewajibannya. Setelah sampai di Madinah. Zakat setelah di Madinah. Setelah Rasul diangkat jadi nabi ini jadi Rasul dari Muhammad SAW. Umur 1 tahun. Tuh, apa yang Rasul tanamkan? Ilmu yang meyakinkan mereka bahwasanya enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kalian enggak bisa menyembah Allah dengan sembah kecuali ikuti aku. Itu ditanamkan 11 tahun. Tuh, baru setelah itu Nabi diangkat oleh Allah Isra Mi'raj pas sekarang bulan ini. Ya, bulan Rajab. Jadi tanggal 25 Maret masa lagi itu kan gue terangin. Mau bikin Mi'raj tanggal 25. Tuh, iya diangkat Rasul turun bawa perintah apa? Sholat. Tuh, baru mulai ada sholat. Tuh, dan terus tuh yang berkaitan dengan sholat yang wajib dulu 5 waktu, lalu yang sunnah duha, puasa belum ada. Puasa belum ada. Tuh, jadi selama Rasul setelah Mi'raj ya sampai sebelum hijrah ke Madinah, tuh belum ada tuh ibadah lain dalam agama Islam selain sholat belum ada. Tuh, setelah hijrah ke Madinah atas perintah dari Allah Ta'ala wahyu kepada beliau, 2 tahun di Madinah baru perintah puasa Ramadan, baru perintah zakat. Tuh, tahun ke-6 baru perintah haji. Tuh, ngerti ya? Orang sekarang sholatnya kayak malaikat, ilmu kagak mau, ya nggak nemu. Tuh, kemana jalurnya nggak tahu. Akhirnya nyasar. Nabi itu datang bawa ilmu. Bayangin coba dari umur 40 tahun sampai umur 51 tahun 9 bulan. Kan Nabi Isra Mi'raj umur 51 tahun 9 bulan. Tuh, sejarah Rasul jelas. Jelas sejarah Rasul. Jangan dorcok lah pada sejarah Rasul kagak. Tuh, dorcok meninggal ya? Iya benar ya, lu masa nggak tahu, lu kan pada demen YouTube. Tuh, Rasulullah tuh sejarah umur 51 tahun 9 bulan. Sedangkan beliau diangkat jadi Rasul berapa ya? 40 tahun. Berarti kan 11 tahun tuh. 11 tahun 9 bulan nggak ada perbuatan yang Allah wajibkan ya dalam wahyu kepada Rasul untuk ini ada. Tuh ngerti? Apa? Tuh Rasul dari waktu ke waktu datang sahabat yang datang ditanami ilmu, diajari ilmu, ditanamkan untuk keyakinan di hati mereka untuk mereka yakin bahwasanya nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang menjelaskan kepada kalian tentang ketuhanan Allah Ta'ala yang ada di depan kalian, dia adalah sebenarnya hamba Allah dan utusannya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Tuh, terus makanya mereka nggak meragukan Rasulullah. Tuh, orang sekarang tuh ngaji, ibadah nggak mau ilmu, ama guru akhirnya khianat. Ama guru akhirnya meragukan. Pendapat guru yang begitu menguntungkan nggak dipakai, pakai otak sendiri. Kenapa? Ilmu yang selama ini guru ajarkan nggak Anda terima dengan baik dan benar. Apa? Pendapat guru, solusi yang guru berikan ketika kamu minta pendapat dia dari proses yang kamu hadapi, ya kamu nimbang-nimbang untuk menjalankannya. Celakalah kamu. Nyata.
Tuh, maaf, ana sebenarnya kemarin capek belum tidur. Begitu seger, bukan lucu-lucu. Alhamdulillah, masya Allah. Ini pakai direkam lagi bikin malu wae. Mukanya garang ya, dia mukanya serem. Ya, terima kasih nih kepada ketua masjid Al-Syakirin ya, dan semua yang terkait jamaahnya yang rutin 5 waktu maupun yang enggak, yang sewaktu-waktu karena mungkin kesibukan ya, dan juga kepada tadi Imam Rawatib siapa tuh? Siapa itu namanya? Tadi jadi imaman dia. Tadi imam itu. Tadi pakai kaos siapa tuh? Ini sama ya. Oh, bukan dia tadi imamnya. Ana kira dia tadi. Dia kok imam udah ganti kaos aja. Atau dari kamar di situ. Dan terima kasih kepada semua orang tua Bang Firdaus semua ya, yang telah memberikan waktu kepada sebulan sekali ya habis maghrib, yang entar jam 9:30 anu jalan lagi ke Citayam menuntut ilmu. Jadi dari sini pulang ke Pekojan, dari Pekojan pakai mobil berangkat Citayam. Karena habis maghrib ada paksaan kalau mau capek jujur aja. Tuh. Capek bukan capek hati ya, capek badan. Karena ini nggak tidur. Kalau tidur insya Allah bablas. Tidurnya astagfirullahaladzim. Serem. Tidurnya serem, malaikat serem. Jajan gak serem. Kenapa orang yang bayarin? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah sya'ni wa daraji, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi setelah penjelasan hadisnya Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alihi, 1 bulan lalu tuh ya, yang Nabi lagi bersama sahabat, tiba-tiba muncul orang ya, datang dengan pakaian putih bersih, rambut hitam pekat ya, lalu dia datang langsung menuju Nabi Muhammad SAW, duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara duduk iftirash ya, dia tempelkan dengkul dia dengan dengkul Nabi Muhammad SAW, lalu dia taruh kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Nabi jawab, Islam begitu, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kamu juga mendirikan sholat, kamu juga memberi zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu pergi haji jika mampu. Benar engkau Muhammad? Dia yang nanya, dia menjawab, dan dia yang mengatakan benar jawaban Rasulullah. Beritahukan aku tentang iman. Iman adalah bahwasanya kamu percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari kiamat, dan kamu percaya dengan takdir baik dan buruknya. Benar engkau Muhammad? Beritahukan aku tentang ihsan. Ihsan adalah bahwasanya kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, emang tidak dapat kamu melihat Allah Ta'ala, kamu yakinkan sesungguhnya dia Allah Ta'ala senantiasa melihat kamu. Benar kamu wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Tuh, kata Nabi Muhammad ya, adapun masalah kiamat ya, tentang hal itu tidak ada yang lebih mengetahui baik yang bertanya maupun yang ditanya. Ya, beritahukan aja tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah ketika seorang budak melahirkan anak yang akan sebagai majikannya. Dan ketika kamu dapatkan ya, seorang yang senantiasa nyeker, telanjang, pakai baju setengah badan, ucel segala macamnya, kini kamu dapatkan mereka telah berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan mewah. Oh, kita pulang ke kampung, turun dari keramik, udah udah granit, udah segala macamnya. Tuh nih, Cikarang yang dulu kampung sekarang pabrik-pabrik. Itu tanda kiamat, dan Rasul kasih tahu. Tuh. Nah, setelah Rasul jawab begitu tanda kiamat, orang itu langsung aja jalan. Tuh, kenapa? Ketika semua hadis Rasul menjelaskan, berarti ada tuh di dalam hadis yang kita bisa ambil. Oh, saat itu ada tuh syariat yang belum berlaku. Apa? Orang ini datang memberi salam, pulang nggak memberi salam, berarti syariat salam belum ada. Tuh, kalau kita kan udah ada. Tuh, nanti Rasul kasih tahu, jangan kamu datang bertemu dengan saudara kamu, nanti kamu ucapkan salam. Lalu keperluan apa yang ngobrol-ngobrol, mau berpisah ucapkan salam. Nah, sejak syariat itu berlaku terus sampai kiamat. Saat itu, waktu itu kan akan jadi nggak terang bersalah. Nanti, dan setelah selesai menanyakan hal urusan yang pertanyakan, ya mereka tiba jangan aja, nggak bilang ada pulang Nabi Muhammad ya assalamualaikum, enggak.
Tuh ngerti? Tentu pantolak berangkat aja orang, nggak ngucapin salam. Maka Sayyidina Umar tetap diam di tempat. Lalu Rasulullah menengok kepada beliau. Tuh ngerti? Berseraya bertanya, ya Umar, atadri man sa'ir? Tahukah kamu siapa itu orang yang tadi datang? Qultu, aku Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih mengetahui akan siapa orang yang datang tadi bertanya. Gala Nabi Muhammad SAW menjawab, fa innahu Jibril. Sesungguhnya orang yang tadi datang dengan rupa sedemikian rupa, dia adalah malaikat Jibril. Atakum, datang buat kalian. Tuh, datang buat sahabat, bukan buat Rasulullah. Tuh, untuk apa? Untuk mereka nih para sahabat tuh dapat jawaban Rasulullah tentang orang tadi. Oh, Islam begitu. Yu'allimukum dinakum. Dia itu malaikat Jibril datang buat kalian atau untuk kalian. Yu'allimukum, dia akan mengajarkan kepada kalian dinakum, akan agama kalian. Tuh, agama kalian dikatakan begitu, Islam, iman, ihsan. Nggak bisa kita diterima pengakuan iman kita kalau nggak ada Islam. Tuh, keislaman tuh berjalan. Tuh, dijalankan itu keislaman dengan ilmu, maka menemukan keimanan. Keimanan berjalan dengan keislaman berkesinambungan. Tuh nih, timbullah keikhlasan di hati. Nanti orang mau bilang apa kayak bodoh amat, Allah wajibkan sembahyang. Tuh, nanti orang puji enggak ngaruh. Orang celah bilang soalnya bodoh amat kewajiban. Tuh orang seperti itu. Banyak orang ibadah tuh nih. Dia gue tumben baru begitu ya sembahyang, nggak sembahyang lagi. Oh, ada orang sembahyang, dipuji sama orang, dikhusus-khususin gitu. Nggak ikhlas namanya. Jadi karena pujian jadi bagaimana? Tuh nih, karena dapat omongan miring jadi mundur. Tuh, itu namanya nggak ada ihsan dia. Kalau ihsan tuh orang mau bilang apa kisah bodoh amat. Aneh dapat nikmat Islam dari Allah, dan aneh jalankan tuh Islam dengan ajarannya, dengan aneh belajar dari waktu ke waktu ke majelis, ke musola, ke masjid, hadir guru-guru yang menyampaikan kepada agama Islam. Tuh nih, dibimbing aneh tuh tata cara melaksanakan perintah agama Islam, aneh laksanakan sebisa-bisanya, tumbuh keimanan, tumbuh keimanan, terus bersambungan belajar, terangin sama guru, awas, tuh nih, ibadah yang kita jalankan sehebat apapun nggak ada nilai pahala dari Allah kalau nggak kita laksanakan semata-mata karena Allah. Terus akhirnya dipaksakan diri untuk tidak beribadah kecuali ikhlas kepada Allah. Keikhlasan berjalan dari waktu ke waktu sejauh kemampuan dia dalam beribadah kepada Allah, ya, enggak merubah dia ketika ada orang cemoohnya. Tuh, enggak jadi dia seakan bagaimana menghadap ibadah hanya karena pujian orang. Enggak. Tuh, kalau kata bahasa apa tuh? Enggak lapukan. Ada tuh berbahasa apa tuh? Ini enggak ngerti tuh. Enggak kering karena apa sih? Ya, itu pada sekolah. Ada tuh. Nggak tahu deh, bodoh dia. Nah, keterangan dari pengarang sekarang pelajaran lanjutan nih. Tuh, jadi hadisnya begitu. Kan ini kitab menjelaskan tentang arti rukun agama yang 3. Tuh, jadi rukun agama ada 3. Dan ini tidak bisa diraih oleh seseorang kecuali harus secara berurut. Wajib berurut. Nggak diterima orang ngaku ikhlas kalau nggak ada keimanan dan keislaman. Tuh, jadi keimanan itu bisa didapat oleh seseorang berkat keislaman yang dijalankan. Apa tuh keislaman? Dia pelajarannya. I'lam, ketahuilah oleh kalian, oleh kamu sebenarnya. Ketahui oleh kamu, anna hadal hadis. Nih yang sunni hadis nih, yang Nabi didatangi seseorang, lalu orang itu menanya tentang beritahukan aku Islam, beritahukan aku iman, beritahukan Islam. Nih sesungguhnya hadis dimaksud kamastamala ala arkaniddin, sebagaimana dia hadis tadi, ya, telah meliputi akan 3 rukun agama. Tuh dalam hadis tadi telah meliputi 3 rukun agama. Apa? Rukun Islam, rukun iman, sama rukun ihsan. Tuh di hadis tadi meliputi 3 rukun agama. Yang kita bulan lalu hadir itu sebagian. Mungkin ada yang berteman nggak apa-apa. Tuh tinggal cari di channel Masjid As-Sakir yang media. Ya MDA ya. Media. Oh media dakwah MDA. Oh nih. Jadi ntar ratingnya naik, dia dapat komisi. Tuh, jadi ketahui oleh kamu sesungguhnya hadis ini nih, yang ada seseorang datang kepada Rasulullah dengan pakaian demikian Allahu Akbar, lalu duduk dengan cara sedemikian rupa yang sebagaimana kita jelaskan 1 bulan lalu, ya. Maka
ya ketahuilah kamu bahwa di dalam hadis ini ya kamastamala ala arkanid thalatha ya sebagaimana ini hadis telah meliputi akan 3 rukun agama wahyal Islam. Tuh pertama Islam. Terus apa lagi? Wal iman dan iman. Wal ihsan dan ihsan. Tuh berarti dalam hadis ini telah meliputi 3 rukun agama. Tuh. Nah, kalau kamu udah mengetahui memang begitu isi hadis dimaksud, faqad tadamman aidan. Maka sungguh berarti dalam hadis ini telah terkandung juga. Tuh, terkandung juga apa? Anwa'al ulumi tsalatsa, akan ilmu-ilmu yang berhubungan yang berkaitan dengan 3 rukun agama. Ini hadis meliputi 3 rukun agama ini. Islam, iman, ihsan. Tuh, ngerti? Berarti terkandung dalam hadis ini pula ilmu-ilmu yang merupakan penjelasan dari 3 rukun agama. Berarti dari rukun agama yang pertama aja Islam, di situ terkandung ilmu. Apa terkandung ilmu itu? Ilmu apa? Ilmu bagaimana ente bisa bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mensaksikan Muhammad SAW Tuhan utusan Allah? Tuhan itu banyak mengenai Muhammad. Banyak orang sama mengenai Muhammad. Banyak orang sama ada di kubu orang-orang yang melecehkan Muhammad. Tuh ngerti? Kenapa? Ente hanya taunya rukun Islam pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ilmu yang menerangkan tentang apa maksud 2 kalimat saya kagak tahu. Tuh ngerti? Apa? Nabi bilang gue punya anak cucu turunan. Tuh, ente gak percaya. Ente musuh, ente perang, ente kucilkan. Tuh ngerti? Tapi ente tahu 2 kalimat syahadat rukun Islam, tapi ilmu yang terkandung ente kagak tahu. Tuh, apa akhirnya di luar sadar ente udah merusak 2 kalimat syahadat ente. Enggak diupayakan untuk diperbaiki hal itu dan enggak minta ampun kepada Allah dan enggak minta tenaga untuk ente memperbaiki 2 kalimat syahadat ini, ditakutkan mati suul khatim. Pasti dan mutlak. Tuh, ngerti ya? Karena ente mengucapkan rukun Islam tadi Nabi bilang tuh ada 5. Pertama 2 kalimat syahadat. Kedua mendirikan sholat. Tuh, ngerti? Berarti dalam arti mendirikan sholat terkandung ilmu ini. Apa iya sholat main asal tunggang tunggi? Oh iya, sholat kan nggak sah ya kalau kita punya hadas kecil. Iya, sholat kan nggak sah kalau kita punya hadas besar. Tuh, sholat nggak sah kalau kita punya aurat yang dibatasi oleh agama terbuka. Tuh, berarti terkandung ilmu ente harus ngerti aurat. Ente harus ngerti bagaimana cara menghilangkan hadas kecil. Ente harus ngerti ilmu bagaimana mengangkat hadas besar. Oh iya, ngangkat hadas kecil bukan pakai cincau. Ngangkat hadas kecil bukan pakai cendol. Bukan pakai es dober, pakai air. Air yang mana ini? Tuh, berarti wajib tahu ilmu air. Tuh, jadi ini hadis meliputi 3 rukun agama, ya. Pun dalam hadis ini pula terkandung 3 macam ilmu. Tuh, yang masing-masing ilmu menerangkan tiap-tiap rukun agama yang ada. Orang nggak belajar tentang ilmu keimanan, menganggap Allah di atas. Apa nggak murtad? Ente bilang Allah di tempat. Atasnya atas mana ini? Atas internet. Tuh, ngerti? Kaso. Iya, di atas mana? Tuh, ngerti? Allah nggak bertempat. Tuh, Innallaha ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah telah zat yang maha penyayang yang bersemayam di arsy-Nya. Yang ngomong bersemayam kan Allah, kenapa ini tafsirin? Udah, apa yang Allah maksudkan aja yang bersemayam yang lain bagi kekuasaan Allah, selesai. Saya kok tafsirin begitu? Itulah belajar ilmu. Kenapa? Nggak ada ulama mentafsirkan Allah telah bersemayam sebagaimana bersembayangan kita betapa ada. Kenapa? Mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk, Anda murtad. Sebab Allah Ta'ala di ayat Quran juga menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti Allah akan sesuatu. Tuh, berarti kalau sesuatu itu bersemayam bagaimana? Itu dia kayak orang bersemendi. Tahu gak? Bertapa, nunggu apa? Nunggu wangsit. Udah, jangan panjangan lah, capek. Tuh. Jadi ini hadis telah meliputi 3 rukun agama. Tuh, maka sungguh telah pasti pula ya terkandung di dalam hadis ini ya akan macam-macam ilmu ya yang ilmu tadi menerangkan tentang 3 rukun agama tadi. Aneh jadi omongan orang di semua tempat. Kenapa? Aneh melarang siapapun orang yang ngambil ilmu dari aneh ngeluarin zakat fitrah pakai uang. Aneh pribadi ya. Nabi itu ngasih definisi zakat fitrah itu mengeluarkan makanan pokok yang berlaku di setiap negara. Di setiap kampung. Tuh nih, arti bala tuh bisa kampung, bisa Korea, bisa desa. Di kampung ente emang uang apa ente makan pokoknya berduit?
Ada ulama nerangin zakat fitrah mengeluarkan duit, ada nggak ada? Allah mah nggak pernah ada, nggak ada di kitab zakat fitrah berupa uang, nggak ada. Zakat fitrah itu adalah ya ikhraju gutil balad, mengeluarkan makanan pokok yang berlaku di negeri atau di kampung atau desa dimaksud. Makanan pokok kita apa? Udah melulu Indonesia beras. Kenapa kau terima uang? Ente tahu beras yang orang itu makan sehari sekitar berapa duit? Beras aja bertingkat-tingkat. Ada yang sekilo atau seliter 9.000, ada yang 11, ada yang 12. Nggak ada yang tahu harga orang yang makan zakat kecuali dia yang akan mengeluarkan zakat. Anda dimusuhin orang, tapi bodoh, nggak ada urusan. Ini nggak ada urusan orangnya. Ngerti? Nggak ada yang aneh tuju dalam ibadah kecuali Allah. Dan nggak ada yang ikuti dalam mengajarkan ibadah kecuali Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang ketemu, sahabat yang ketemu, tapi dia punya guru. Aneh ngaji, aneh belajar agama. Sehingga dari sejak aneh dipercaya di Pekojan megang zakat fitrah sampai malam ini tidak pernah aneh terima orang ngasih zakat fitrah dengan uang, tidak terima. Aneh nggak tahu beras yang aneh sebenarnya harga berapa ya? Inti makan uang aneh ribet kalau apalagi orang kan umumnya datang ke masjid musola udah maghrib. Tuh ngerti? Berarti aneh cari beras yang harga dia makan. Tuh, dia ngasih 9.000 kali 3 berarti 27.000. Tuh nih, iya 9 kali 3 27 ya. Tambah setengah berapa tuh? 4,5 berarti 31.500. Tuh ngerti? Kalau warung yang aneh tuju untuk beli beras buat zakat fitrah dia nggak jual yang 9.000, jual yang 10.000 atau 11.000, buat tekor. Iya dong. Orang itu jarang ngasih duit. Paham nggak? Tuh, oh dipaksa juga berarti ente nggak tepat dalam mengeluarkan zakat fitrah orang tadi. Kan mengeluarkan zakat fitrah, tuh nih, ya, yang sebagai makanan pokok. Ente makan hari ente beras yang berapa duit? Kan harus sama. Nggak boleh ente kalau buat keluarga hari-hari beli beras yang seliter atau sekilo 11.000. Dia zakat fitrah ente beli yang dosa besar ente untuk keluar zakat fitrah. Mak, omongan ini diperintah enggak oleh Allah ya. Makanya nggak takut ngomong. Ini omongan aneh akan ente pertanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Tuh, jadi ente kalau udah tahu nih Ramadan tanggal 28, ente mau mengeluarkan zakat fitrah jangan bawa duit. Hari-hari ente beli beras yang beli istri, tanya istri ente. Tuh nanti lu biasa beli beras yang berapa? Oh, entar 10.000. Ya udah ambil yang paling mahal setahun sekali buat memberi fakir miskin. Itu agama ente, itu agama Allahu Akbar enak. Mustahil orang mengikuti aturan Allah miskin, mustahil. Tuh, kenapa sekarang kok dianggap orang sekarang kok Islam ibadah, puasa, zakat, tuh. Tapi kok hidupnya dari waktu ke waktu kok terpuruk? Bener gak ibadahnya enggak? Tuh, ngerti? Sesuai gak dengan aturan ilmu? Sebab ada ungkapan, ada yang bilang itu hadis, ada yang bilang perkataan orang besar, man sara 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan pada suatu rel yang menyampaikan tujuan dia pasti selamat. Kalau ente berbuat dalam agama, ikuti aturan agama dalam suatu perbuatan yang ente kerjakan, ilmunya benar, tata niat tujuannya benar, ikhlas berdoa sampai ente kepada tujuan agama untuk yang wajib ente perbuat apa? Pahala dapat, dosa Allah ampuni, kegembiraan di hati ente rasakan, ketenangan pikiran ente alami, nggak bisa dustakan. Mustahil Allah telah mewajibkan sesuatu kepada hambanya untuk berbuat, lalu dibayar perbuatan tadi hamba tadi sumpah mustahil. Justru apa? Diwajibkan sesuatu pasti ada kebaikan yang Allah sebutkan. Tapi kalau nanti bilang, ini jangan kebaikan saat perintah Allah dijalankan, tapi kok sumpah cari ada yang salah. Tuh, apa salah niat, apa salah tujuan, apa punya niat-niat dihormati orang. Tuh, apa supaya ini enak untuk beda. Tuh, atau salah dalam ilmu. Enggak kalau salah entah yang memburu. Oh, coba cari apa yang dihasilkan dalam keseharian. Halal atau tidak? Dek. Udah nggak bisa dibohongin. Berapa banyak orang tua kita hidup dengan sebab tidak cukup nikmat hidupnya. Orang tua kita lebih miskin dari kita zaman dulu. Tuh, enggak. Kita kalau mikir sekarang rezeki terbuka luas. Tuh, kerja lain, order lain, bisnis lain kok masih ngeluh. Cari tahu apa yang salah. Udah gitu aja. Tuh, enggak mungkin Allah Ta'ala salah dalam tuntunannya. Enggak mungkin Rasulullah menyalahi apa yang beliau terima dari wahyu, enggak mungkin. Tuh, berarti kalau kita jalankan tuh masih juga nggak dapati sesuatu kenikmatan dalam hati kita atau dalam kehidupan kita, ada yang salah. Umumnya itu dari cari makan kita takut ada yang haram. Tuh, saat insolasi nggak haram, saat ada yang subhat aja pengaruh dahsyat. Tuh, ngerti? Buat apa? Buat ibadah kita.
Tuh, itu tuh apa yang pokoknya nggak ada Islam ajarannya merugikan, nggak ada. Semuanya nikmat. Cuma sekarang banyak oknum, biasa deh. Paling enak nih orang pakai agama. Polisi nggak boleh nangkep. Tuh, jadi apa dalam 3 rukun agama tadi, ya, jadi rukun agama itu ya dia terliputi dalam hadis dimaksud tuh. Tuh, maka sungguh ya terkandung pula akan 3 ilmu yang berhubungan dengan 3 rukun agama. Tuh. Fal awal, maka adapun yang pertama ya yang terliput dalam hadis tadi kan rukun agama pertama Islam. Berarti terkandung tuh rukun yang menjelaskan tentang keislaman. Tuh. Fal awal, maka yang pertama kali terkandung ya akan ilmu yang menjelaskan tentang rukun agama yang pertama ilmu fiqh. Tuh ilmu fikih. Apa? Ilmu fikih berarti ilmu yang terkandung dari rukun agama yang nomor 1 Islam. Apa itu Islam? Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kamu bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Kamu mendirikan sholat. Kamu mengeluarkan zakat. Kamu berpuasa Ramadan. Kamu pergi haji jika mampu. Tuh ngerti? Nah, berarti terkandung tuh ilmu tentang apa arti mengesahkan Allah. Apa arti membenarkan Muhammad utusan Allah. Tuh ngerti? Berarti terkandung ilmu tentang apa hal yang berkaitan dengan mendirikan sholat. Syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkannya, yang makruh, yang sunnah, tuh, yang haram tapi nggak batal. Tuh bingung orang. Itu sembahyang terjadi keharaman tapi nggak batal. Apa? Ngelepek ke arah kiblat haram. Al-busaq ila jahtil kiblat haram kata Rasulullah. Nih makan. Karena kalau ngajak pakai contoh maafin ya. Tuh ngerti? Kebuli yang gratis kan enak tuh. Tuh ngerti? Pakai acar gak macemnya. Ente punya wudu nggak lama sholat. Tuh ngerti? Kumur cuci tangan sholat. Tuh ngerti? Karena ente yakin nih punya wudu nggak apa-apa dong. Tuh ngerti? Kumur doang bilangnya sama kanan. Karena kita sembahyang baca keluarga yang ada suka keluar. Tuh ngerti ya? Isit-isit yang ada di sisa makanan. Apa ya Allah berkata? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum tuh ngerti? Imam Ar-Dhalin dia baca Fatihah. Lagi baca Fatihah ada yang keluar. Ngerti ya? Oh, berarti kan kalau madhab solo seakan tuh kiblat. Tuh. Haram. Melepek ke arah kiblat haram. Rasul suruh ke kiri. Tuh ngerti? Tuh, boleh begini, boleh ke kaki. Jangan ke muka orang, berani. Tuh, itu ilmu. Tuh ngerti? Nah betul, itu kandungan dari arti mendirikan sholat. Kenapa? Karena dalam sholat ada yang haram. Tuh, ada yang makruh. Makruh dalam sholat ada makruh yang sangat keras. Tuh nengok ke atas. Tuh ngerti? Kata Rasulullah, hendaklah berhenti tuh orang sekali nengok ke atas. Kalau enggak biar nggak baik lagi ke bawah. Ada nggak? Ada. Demi Allah, ada begitu. Nggak boleh nengok ke atas. Tuh. Itu terkandung tuh dalam apa? Dalam rukun Islam yang pertama. Tuh, maka ilmu-ilmu yang menjelaskan ya akan kandungan rukun yang pertama rukun Islam itu namanya ilmu fikih. Itu ilmu fikih. Tuh, berarti kalau kata ilmu fikih, ilmu yang menjelaskan tentang rukun agama nomor 1. Ingat rukun agama bukan rukun Islam, rukun agama. Islam tuh rukun agama namanya. Tuh, dalam rukun agama yang namanya Islam ada 5 rukunnya. Itu dia 2 kalimat syahadat. Maka ilmu-ilmu yang menjelaskan hal itu namanya ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Wa huwal ilmu, dia adalah ilmu ya bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Ilmu yang menerangkan, yang memberitahukan tentang hukum-hukum syariat amaliyah dalam kegiatan kita keseharian. Dari sejak akil balik sampai jadi mayat. Sampai jadi mayat. Emang mayat wajib dimandiin? Emang mayat dari kafani? Emang mayat biar sembayangin? Tuh, emang sembayangin mayat sama main lohor? Kan kagak. Tuh, ngerti? Nah, ilmu fikih itu menjelaskan. Tuh. Allati, yang mana ilmu fikih tadi, ya, dia adalah ilmu yang memberitahukan tentang hukum-hukum syariat, ya, yang sebagai kegiatan kita keseharian. Dia adalah ilmu faradallahul qiyam bih. Allah mewajibkan melaksanakan ilmu fikih tadi. Diwajibkan oleh Allah. Maka itu harus tahu 2 kalimat syahadat. Tuh, kenapa? Karena zat yang ente bilang ente bersaksi tiada Tuhan selain dia mewajibkan ente. Apa? Mewajibkan ente biha untuk mendapatkan ilmu fikih tadi alal muslimin wal muslimat. Setiap orang muslim, setiap orang muslimat diwajibkan oleh Allah untuk mengerti ilmu fikih. Tuh, ngerti?
Kenapa? Sholat itu wajib suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di antara perbuatan yang menyebabkan Anda dapat hadas besar, Anda berhubungan suami istri. Tuh, berarti wajib tahu ilmu tentang hubungan suami istri. Tuh nih, kapan seorang istri nggak boleh tiduri? Wajib tahu. Itu berkenaan dengan hukum Islam. Tuh, berarti ya? Nah, ilmu yang menjelaskan itu tadi namanya ilmu fikih. Mengerti ilmu fikih buat orang yang dikampungkan muslim muslimat, faradallahu al-qiyamah. Allah yang mewajibkan untuk berbuat hal itu. Berarti kalau ada orang sembahyang nggak tahu ilmu fikih, sembahyang ente berarti belum melaksanakan kewajiban. Yang mewajibkan Allah. Tuh, faradallahu al-qiyam biha. Allah mewajibkan al-qiyam. Apa itu qiyam? Melaksanakan, menjalankan. Biha, untuk mengerti ilmu fikih tadi, alal muslimin wal muslimat, kepada kaum muslimin dan muslimat. Tuh, jadi hukum halal haram. Tuh, cari kerja halalnya bagaimana, haramnya bagaimana. Itu ilmu fikih. Tuh, syariah amaliyah, syariat yang menjelaskan kegiatan kita keseharian. Bekerja segala macamnya. Tuh, kita punya wudu itu bisa batal. Di antara batal wudu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Ente tahu gak perempuan yang bukan mahram di rumah siapa? Kadang istri paman ente bilang bibi. Benar dianggap bibi karena kalian sama paman kita. Tapi maaf batal wudu. Ini dong. Aneh punya bapak. Bapak aneh punya adik laki atau punya kakak laki. Nikah. Istri paman aneh kan pasti ada panggil bibi. Iya dong. Padahal itu orang lain, orang asing. Berarti ketika anak pulang ngaji atau anak mau sembahyang maghrib, dia pulang anak mau sembahyang, dia datang sama paman aneh. Assalamualaikum, anak punten paman aneh. Karena dia bapak aneh atau kakak bapak aneh. Sama dia begini aja karena punya wudu. Kenapa? Lo emang bener seakan-akan bibi saya. Itu kamu bukan bibi saya dalam arti mahram. Kamu tetap ajnabi asing. Kenapa? Kamu dianggap bibi oleh saya, mengingat kamu istri dari paman saya, tapi tetap hukumnya kamu orang asing. Kenapa? Kalau paman saya meninggal dan kamu masih bahenol, saya bisa nikahi lagi. Oh iya, benar nggak? Benar nggak? Tuh kan, apa ini benar ilmu nih? Ini keterangan benar loh. Saya kata gitu nih, ya paman aneh amanah umurnya nggak jauh, ya boleh nggak begitu? Boleh. Cuma nggak pantas aja, kira-kira. Akhirnya yang tadi anak dia sepupu kita jadi anak kualon. Cium tangan. Tuh ngajar nggak dipikirin suka ngaco keluarnya. Benar itu ilmu benar. Ya benar sih benar, gak ada yang lain. Tuh jadi apa? Allah wajibkan tuh. Sementara kalau kita mau jujur banyak di antara kita yang nggak tahu halal haram. Tuh nanti itu kayak apa itu? Kan arti wajib dikerjain, pahala tinggalin dosa. Ilmu fikih diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk dilaksanakan dan untuk dipelajari alal muslimin wal muslim. Semua yang namanya muslimin muslimat berarti apa? Tuh minimal sejak akal balik. Kenapa? Enggak diwajibkan melaksanakan syariat ya buat orang yang belum balik. Tuh, jadi ini anak-anak nih belum wajib sembahyang, belum wajib ngaji, tapi kan orang tua diwajibkan oleh agama. Didik anak sejak umur 7 tahun. Tuh, dia nggak wajib. Tuh, tapi kita sebagai orang tua diwajibkan untuk didik mereka sejak mereka umur 7 tahun. Itu fikih namanya. Kenapa? Supaya nanti mereka usia balik, mereka sudah lagi mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka dari Allah Ta'ala. Nah sekarang umur tua bangka gila nggak bisa Quran, nggak bisa kunut, nggak bisa sembahyang. Tuh, dia dosa sekarang, tapi dosa dia ada mata rantainya. Apa? Sebabnya waktu dia usia dini orang tuanya nggak begitu memperdulikan ajaran agama. Berarti seorang tua dosa, nggak melaksanakan perintah Allah. Jadi mau tahu dosa gampang amat. Mana-mana yang Allah wajibkan atas kita abaikan, itulah dosa. Tuh, nggak ngerti ilmu fikih dosa besar. Tuh, ngerti? Ya kata ilmu fikih bukan sholat doa. Kan kita hari-hari kerja, dagang. Tuh, cari nafkah ini. Tuh, bisa terjadi keharaman. Tuh, nah, mana-mana yang menjadi haram hasil dari kita jalankan cari rezeki, belajar ilmunya. Tuh, kita ngaji nih ya sama Ustaz sama Habib segala macamnya. Ya, lalu kita dagang. Sementara dalam tengah-tengah dagang kita terjadi keraguan-raguan. Tuh, ketika Anda ragu-ragu dalam suatu langkah yang Anda sedang jalankan, berhenti di situ.
Kapan Anda ketemu guru Anda yang biasa Anda? Oh malam Sabtu, oh malam Minggu. Tanya sama dia. Tuh nih, tanya bagaimana tuh kerjaan anak-anak mendapat keraguan saat gini-gini atau break segala macamnya. Tuh nih. Tuh, itu aneh berhenti aneh karena aneh nggak ngerti, aneh berhenti deh. Aneh mungkin mau tanya antum dulu. Tuh nih, kalau emang halal terusin. Tuh, tapi orang sekarang boro-boro mau begitu. Udah tahu halal, udah tahu haram karena diterjang. Udah tahu nih haram diterjang. Tuh nih, karena nggak ada filter. Tuh nih, dari kehidupan dia dengan label Islam yang dia dapat dari Allah Taala nggak ada filter. Sehingga apa? Udah tahu haram masih diterjang. Tuh, udah mau dibilang. Jadi yang pertama ilmu yang terkandung ya, yang itu menerangkan tentang rukun Islam itu ilmu fikih. Tuh. Siapapun kita diwajibkan oleh Allah untuk mengerti ilmu. Wathani, dan yang kedua ya, ilmu yang terkandung ya dari tiga rukun agama yang terliput dalam hadis Rasulullah ya, apa? Ilmu tauhid. Tuh terkandung ilmu tauhid. Tuh di dalam hadis Rasul tadi ya, itu meliputi tiga rukun agama. Tuh, berarti terkandung tiga macam ilmu yang berkaitan dengan tiga rukun agama. Pertama terkandung ilmu fikih. Tuh, karena dia berhubungan dengan keislaman. Tuh, dan dalam hadis itu juga berarti terkandung ilmu tauhid. Apa? Ilmu tauhid, ilmu keimanan. Ini speaker berubah kenapa sih? Suka begitu? Oh. Kan yang ngaji di dalam. Tuh berubah lagi. Ada jinnya nih. Ini ada jinnya. Jinnya ada nih. Tahu aneh kalau ngajar begini kenapa ya Rob? Tahu dah. Oh yang kedua ilmu tauhid. Oh kan tadi Rasul ditanya tuh, ya Rasulullah beritahukan aku tentang iman. Tahu ngerti? Oh berarti dalam hadis tadi terkandung rukun agama yang namanya rukun iman. Tahu ngerti? Rasul jawab tuh iman tuh kamu beriman kepada Allah. Tuh, berarti dalam hadis ini terkandung tuh akan ilmu-ilmu yang menjelaskan keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruknya. Maka kandungan ilmu yang menjelaskan tentang keimanan ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Wahwa, dan dia ilmu tauhid itu adalah ma yajibu i'tiqadu. Apa-apa ilmu yang wajib diyakinkannya alal mukallaf, bagi setiap mukallaf. Tuh, berarti di hati. Tuh, kita wajib meyakinkan ya Allah Ta'ala zat yang Maha Esa. Berarti Allah Ta'ala zat yang Maha terdahulu. Apa itu terdahulu? Yang tidak pernah ada awal bagi adanya. Allah Ta'ala tuh terdahulu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti ente wajib yakinkan Allah Ta'ala zat yang ada Tuhan selain dia ada. Adanya terdahulu. Apa? Tidak ada awal bagi adanya Allah. Selain Allah Ta'ala, tunggu deh, adanya dijauhi dengan tidak ada. Surga nggak ada tadi. Nabi Adam nggak ada. Apapun yang selain Allah, asalnya tidak ada. Lalu ada, berarti ada zat yang mengadakannya. Dan yang mengadakan apa yang tadi nggak ada, berarti dia terdahulu. Sebab kalau Allah Ta'ala nggak terdahulu, berarti Allah Ta'ala ada yang mengadakan dong. Kalau Allah Ta'ala ada yang mengadakan, berarti yang mengadakan Allah ada yang mengadakan, ada habisnya. Tuh, maka wajib terdahulu bagi Allah. Tuh, itu ilmu tauhid. Berarti ilmu yang menjelaskan tentang rukun agama nomor 2. Tuh. Ya, jadi apa itu ilmu tauhid? Yaitu dia adalah ilmu ya yang wajib diyakinkannya alal mukallaf, bagi setiap mukallaf. Tuh, mukallaf yang bagaimana? Tuh yang tadi dalam keislaman yang mereka disebut muslimin, muslimah. Tuh, Allah Ta'ala wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadith. Apa itu mukhalafah? Bersalahan, berbeda bagi yang lain, bagi yang baru. Yang baru ada di atas, ada di bawah, ada di samping kanan, ada di kiri. Kalau ente bilang Allah di atas, berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala berbeda bagi sesuatu yang baru. Laisa kamitslihi syai'un. Atau tulis walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala perumpamaan akan sesuatu dari ciptaannya. Oh, gimana ente punya keluarga? Alhamdulillah sehat. Ya udah dia sama gimana yang di atas nggak boleh. Tuh, bilang aja sama apa yang Allah kehendaki baiknya aja. Jangan rencana. Allah Ta'ala bukan developer. Allah Ta'ala bukan developer.
Allah Ta'ala tidak berencana. Allah Ta'ala muridun, berkehendak. Tahu deh, kehendak Allah kapan? Sejak dulu. Tahu deh, tidak ada awal bagi sifat Allah. Tahu deh, manusia berencana, Allah Ta'ala menentukan. Tuh orang tua dulu bahasa begitu. Kita berencana, tahu deh, selanjutnya serahkan kepada Allah. Kalau dibilang Allah berencana, apa bedanya Allah mendeveloper? Oh, merencanakan tanah sekian hektar, bangun perumahan sekian. Itu rencana namanya, planning. Ya, Allah Ta'ala nggak begitu. Allah Ta'ala urusannya apa? Tuh yang telah dikehendaki sejak dahulu. Innama amruhu idza arada. Oh, nggak direncanakan. Emang udah dikehendaki ya semuanya. Allah Ta'ala. Tuh. Nah, ilmu tadi ilmu kita wajib yakinkan. Dan emang setiap mukallaf wajib meyakinkan itu, wajib meyakinkan ilmu ya, yang itu namanya ilmu tauhid ya, dalam hal apa? Minal ilahiyah, ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib diyakinkan di hati. Wan nabawiyah, dan ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang ya para tentang urusan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kan Nabi Musa, Nabi punya mukjizat. Tuh nih, mukjizat itu berarti sesuatu yang terjadi di luar akal manusia. Tuh nih. Nah, sedangkan ente wajib membenarkan benar Rasul dapat hal itu dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tuh ketika ada orang tangannya buntung, tuh nih, lalu orang itu datang ke Rasul bawa tangannya minta disambungin. Ya kata Rasul, ditutup sama selampai, begitu mas. Faghattahu bil mindir, artinya begitu tuh. Ya, maka Rasul ditutup dengan serbet. Kalau kata bahasa Betawi serbet. Famasaha. Siapa diusap Rasul? Fa'ada kamaka. Maka kembalilah itu seperti semula. Seakan nggak ada gip. Nggak ada. Lu kira rumah sakit itu tuh apa tuh? Apa sekarang itu? Duren sawit. Rumah sekarang nih. Murni. Rumah sekarang nih. Namanya masih duren sawit. Oh iya. Iya dia tuh. Ada gipnya. Oh, kalau dingin apa? Sakit, nyelu, gip. Tuh nih, dan kagak ada cimande zaman dulu. Itu mukjizat namanya. Tuh nih, nggak ada wala jahitan wala, itu mukjizat. Tuh nih, jadi ketika kita diterangkan ya tentang harus kejadian tentang Nabi Musa, Nabi ini segala macamnya, wasamiyat dan Allah yang kita diperdengarkan, tuh nih, wow tuh apa di kuburan ada orang, tuh nih, dia lagi disiksa, tuh nih, disiksa abis-abisan, tuh nih, toto besoknya ada di surga. Nanti semalam aneh mimpiin nanti lagi siksa sama Allah. Kok sekarang kita di surga? Iya. Kenapa? Karena ya ada seseorang dia pulang habis membuang-buang umur yang sia-sia. Tuh, rajulun musrifun ala nafsi. Orang yang ya menghambur-hamburkan dirinya deh. Tuh ngerti? Ibarat kata begadang. Tuh, enggak bicara mabuk ya. Begadang yang sia-sia. Tuh ngerti? Jam 3, setengah 4 pulang. Tuh, dia mengabaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Pada suatu saat dia pulang dari hal yang demikian tadi, ya, famarra ala maqbarah, lewat di depan kuburan. Tuh, ngerti? Setelah lewat, dia berhenti. Fatafakkar fi nafsi, dia pikirin diri dia. Lihat tuh orang dulu tuh. Karena masih banyak orang alim soleh, dia hidup zaman sahabat, zaman tabi'in. Tuh, dia pulang dari hura-hura yang gak manfaat. Bangun, dia pulang lewat kuburan. Begitu lewat kuburan dia berhenti dan dia memikirkan nasib diri. Iya ya, ujung-ujungnya kan aneh bakal ngalamin seperti mereka. Iya, kok aneh masih leha-leha hidup ya. Tuh, nanti pikirin tuh. Setelah dipikirkan begitu, tuh nih, ya dia mau tinggalkan dah kebiasaan hinanya. Padahal di sini nggak terangkan di mabok. Tuh ngerti? Nggak terangkan di zina. Mungkin taruh deh sama teman catur, tuh nih, mungkin main kerambol, tuh nih. Ya kira-kira dengar tarhim ya yang orang ke masjid di tempat tidur. Kalau aja kan gitu kan. Tapi muslim ada sih. Udah pulang. Tahu nih? Setelah lewat kuburan dipikirin, tahu nih? Yang bahwa saya nanti nasibnya sama seperti yang orang-orang yang udah dikubur. Tuh setelah pikirin dia ingat, tahu nih? Dia baca sesuatu dari ayat Quran. Nggak disebutkan apa ya? Taruh deh kalau bahasa kita mau Yasin. Dibaca. Aneh bilang ini orang dulu hebat. Pulang sia-sia di dalam ilmu. Tuh, udah setelah itu fasalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dibaca sesuatu dari ayat Quran, enggak disebutkan di situ Qurannya apa ya? Tuh, apa Qurawahat, apa Yasin, apa segala nggak sebutin. Dibaca. Lalu dia bersama Nabi Asyara.
10 kali. Tuh, fa shalla alaihi maratan. Lalu dia tambah lagi selawat sekali. Enggak bilang 11. Tadi 10 udah. Lalu dibaca sekali. Fa ahda thawabaha ila jami ahlul kubur. Selawat yang terakhir dibaca sekali, dia katakan, ya Allah, aku hadiahkan nih pahala selawat yang satu ini buat ahli kubur. Makanya yang cerita yang mati ya. Yang cerita yang mati. Yang mati ini kemarin malam ada ngimpiin, dia dalam siksa. Besok malam diimpin lagi dari surga. Tuh. Kok ente sekarang di surga? Kemarin ente dalam gulungan jahanam. Iya, semalam tuh ngerti ya, abis ente nyimpin aneh, paginya ada anak muda yang begitu kelakuannya, nggak mabok, tuh ngerti, nggak ada keterangan mabok di situ, nggak ada keterangan zina, nggak ada. Musrifun ala nafsih, tuh ngerti, memboroskan umurnya gitu aja, tuh ngerti, ibarat kata nggak memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk hal yang baik, nongkrong ini, nggak diterangkan mabok sehingga nggak berani bilang dia mabok, nggak, tuh. Ngerti ya? Nah, lalu ya dia lewat. Tuh nanti tadi malam tuh dia lewat di kubur apa di TPO kami lah. Tuh ngerti? Lewat lalu dia berpikir, dia berhenti, dia pikirin nasib dia. Tuh ngerti? Bahwa ujungnya gue sama seperti mereka ini. Tuh ngerti? Setelah itu dia baca ayat Quran apa aja. Yang cerita yang mati. Tuh ngerti? Nah, ini kita wajib meyakinkan benar. Tuh ngerti? Tuh, udah segala macam dia baca ayat Quran, udah baca salat 10 kali. Tuh, lalu sebelum itu dibaca lagi sekali lagi sebelum jalan. Tuh, setelah dibaca sekali jadi kan 11 seakan-akan. Ya Allah, aku hadiahkan selawat yang satu ini semua buat ahli kubur. Tuh, maka kata si ahli kubur nih, aku mendapat bagian dari satu selawat orang tadi, ya, sehingga dengan berkat selawat orang itu yang dihadirkan buat kami ahli kubur, aku mendapat bagian sehingga aku dibebaskan dari siksa yang kamu lihat semalam, dan akan masih ada lebih dari bagian aku. Nih, aku ditempatkan dengan tempat yang demikian mulia. Mau dibilang selawat bid'ah, mau dibilang ngirim pahala sama yang mati bid'ah, kenyataan. Allahu Akbar. Tuh, mati. Nah, jadi apa yang kedua, ilmu yang terkandung ya dari 3 liputan rukun, dari 3 rukun agama yang terliput dalam hadis tadi itu ilmu tauhid. Udah isya ya? Oh, berarti dibubar ya? Iya benar. Karena begitu kalau ngajar tuh. Tuh, nggak sengaja. Tuh. Udah, jadi apa yang wajib kita yakinkan di hati. Tuh, ngerti? Ya, tentang Allah Ta'ala akan sifat-sifatnya yang Maha Esa. Tuh, ngerti? Dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah, macam-macam. Tuh, ngerti? Allahu Akbar. Tuh, ngerti? Nah, ketika kita diterangkan ilmu-ilmu menjelaskan tentang keesaan Allah, kita wajib yakinkan benar. Ngerti? Berarti artinya begini, bahasa kasarnya ketika belajar ilmu tauhid yang dasar-dasar, ngerti? Akal konsen aja, tapi jangan ngandelin akal. Karena apa? Wajib diyakinkan di hati. Pelajaran yang menjelaskan tentang rukun agama nomor 2 itu rukun iman, ya, namanya ilmu tauhid. Hati yang harus dikedepankan untuk membenarkan apa yang sedang diterangkan. Tahu nggak? Akal konsen aja biar nggak ngaco dalam memahami. Terus nggak kabur pemahaman. Tapi hati lebih berperan dalam menerima ilmu tauhid. Tahu kenapa? Karena salah-salah. Apa iya begitu? Wah, bisa murtad itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaratus salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaratus salihun wa antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah bitawfiq at-tanafiq wa al-haqq rafiq. Ya Allah bitawfiq at-tanafiq wa al-haqq rafiq. Allah bitawfiq at-tanafiq wa al-haqq rafiq. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'milna salihan wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ihfazna fima amartana واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلغنا رمضان وارزقنا صيام وقيامه وإنا للصيام والقيام واجعلنا من صوامه وقوامه ومن نتقائك ونقدك لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل البطر والنثى والذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام lebih kurangnya minta maaf terdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.